Jadi tidak hanya karakter candle, tapi ada yang namanya support dan resisten yang harus kita perhatikan. Oke, ada lagi Pak, pertanyaan? pertanyaan Pak, yang kalau turun cenderung turun gitu, Mm-mm. berarti support dan resistennya yang paling puncak atas dengan yang paling bawah ya Pak? Cuma itu doang ya Pak? Nggak ada yang lain ya? Kalau Yang pas turun turun, ini Pak? kalau pas naik, fokus kita adalah mencari resisten. Kalau pas turun, maka fokus kita mencari support. Kalau pas turun, jangan Oh, mencari resisten, kebalik. Fokus ke support kalau sudah turun. Di mana supportnya kira-kira nanti ditembus apa enggak. Nah, ini kan support kuat di sini. Ini adalah area support kuat di sini. Perhatikan kalau ini nanti turun kuat, maka dia akan lanjut turun. Sebaliknya kalau darah sini nanti mulai naik, 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 fokus nanti buy. Baru ketika sudah mulai hijau-hijau, kita memikirkan atau mencari area resisten. Di mana resistennya yang terdekat dulu dari running. Di sini ada penolakan. Di sini ada penolakan. Karena harus bertahap, tidak bisa langsung ngambil yang tertinggi begini, tidak bisa begini nanti. Artinya kita tidak bisa membaca peluangnya nanti kalau langsung ambil yang tertinggi, ambil yang terdekat dulu. Kalau terdekat nanti naik terus ditembus, maka potensinya naik lagi. Kita minimal ada peluang untuk buy lagi begitu. Ini caranya, mulai dikembangkan, mulai dipelajari lebih detail lagi. Jadi ketika mau entry tidak sembarangan, tidak setiap saat tanpa ada alasan kita entry, tidak boleh. Menunggu sampai benar-benar ada indikasi atau petunjuk yang kuat. Ya, tujuannya biar tidak rugi banyak. Kalau serampangan nanti mesti rugi, naik rugi, turun rugi. Ya, terus yang apa yang kita dapatkan kalau rugi semuanya? Ya, begitu caranya. Ada lagi yang mau Pak, ditanyakan? oh Bapak udah hapus ya? Tadi saya mau nanya itu yang Bapak gambarin Ya. resisten yang di atas tadi itu Pak, Mm-mm. itu kan gimana ya? Cuma yang kelihatan cuma ekor panjang aja kok bisa jadi resisten itu ya? Iya, karena ekor pun bisa jadi resistennya. Ini ada dua penolakan, maka ini jadi resisten dulu. Sekali lagi, kalau Karena support itu harga yang pernah dicetak yang paling rendah dan terdekat. Resisten harga yang pernah dicetak tertinggi oleh buyer terdekat dari runningnya. Ya ini memang di sini oh, harga tinggi bisa di sini, tapi kan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih dekat dengan harga running yang saat ini. Harga yang sedang berjalan ini yang lebih dekat di sini dulu. Baru nanti kalau sini merangkak ke sini. Kalau ini ditembus berarti ke atasnya. Ya jangan langsung ambil yang di atas begini, nanti tidak ketemu. Kalau yang di atas begini, maka kita tidak bisa menemukan peluang lagi. Kalau minimal kita melihat di sini ada penolakan, kita jadikan support resisten terdekat dulu. Maka ketika ini nanti breakout, contohnya ini nanti naik begini, ya naik jadi warna hijau, maka setidaknya kita ada peluang untuk kita ngambil buy di candle sesudahnya. Ya, kita bisa ambil buy dengan target di area resisten berikutnya. Setidaknya kita ngambil buy di sini ada peluang untuk kita profit karena ini kalau sudah naik begini dia akan mencoba menembus resisten berikutnya. Gitu. Contoh ya, contoh misalkan. Contoh misalkan, nah kalau saya contohkan misalkan ini turun, awalnya ini turun begini, ini turun begini. Ya, saya kasih contoh ini turun warna biru dulu. Nah, ketika warna biru di sini ada support, bahkan tidak bisa ditembus supportnya. Maka dia sebelum menyentuh ini sudah kembali. Dilihat dari mulai karakter candlenya sudah ada penolakan di sini. Sudah ada penolakan warna merah ini. Artinya ada buyer yang menolaknya. Kemudian setelah ini ternyata betul-betul buyer muncul dengan warna hijau begini. Nah, kalau sudah mulai warna hijau, maka fokus kita adalah buy. Nah, ketika sudah mulai hijau, maka yang kita pikirkan mencari resistennya. Di mana resistennya? Yang terdekat
adalah ini. Bahkan ini sejajar dengan yang di sini. Nah, ini adalah resisten, boleh taruh di sini. Kalau kena dua-duanya, kena semuanya, ini akan lebih kuat. Lebih kuat itu apa? Jadi yang saya maksud kuat itu yang di sini juga ditolak, yang ini ditolak. Maka ini adalah resisten kuat karena banyak penolakan di sana. Penolakan di mana? Ini ditolak di sini. Ditolak itu sampai di sini dia mental ke bawah. Sampai di sini mental lagi ke bawah. Ini namanya penolakan. Maka ini resisten kuat. Tetapi ketika sudah mulai ditembus, ya kalau kita lihat ini sudah mulai ditembus, ya sudah dibuktikan dengan penembusan yang kuat begini, maka fokus kita adalah buy karena sudah breakout, ikut breakoutnya. Di sini kita bisa ambil posisi buy. Ya sampai di mana kira-kira naiknya? Nanti dia akan mencoba ketika naik dia akan berusaha mencoba ya menyentuh harga yang pernah dicetak sebelumnya. Coba kita geser ke kiri ya. Karena ini sebelah kiri sudah ada, maka kita jauhkan, kita perkecil dulu. Nah, kalau tidak ketemu diperkecil lagi, perkecil Kayak lagi. begitu ya. Nah, ternyata di sini ada di sini. Ini ada penolakan di sini, maka ini jadi resisten lagi. Ini menjadi resisten, dia berusaha menyentuh di sana. Perhatikan, maka saya garis dulu ya. Nah, tadi ketika ini naik, ini saya tadi ambilkan posisi buy. Setelah breakout ambil posisi buy. Targetnya di mana? Targetnya sekali lagi ketika dia naik dia akan menyentuh harga sebelumnya yang pernah dicetak tertingginya. Tentu yang terdekat dulu, yang terdekat tadi yang ini saya garis ini. Maka kalau kita target kita sampai di sini sudah lumayan banyak, ada 360-an. Walau pada akhirnya masih naik lagi tidak masalah. Yang terpenting kehati-hatian kita resisten dulu berikutnya. Setelah ini resisten berikutnya di sini tadi. Nah ini. Kemudian kalau ini ditembus bagaimana? Kalau ini ditembus, nanti dia akan mencoba untuk menyentuh yang berikutnya lagi, ya. Dia akan menyentuh yang berikutnya lagi. Di mana berikutnya? Nah kita bisa ngambil di sini. Nah kenapa tidak di atas? Kenapa tidak di sini? Karena ada yang lebih rendah lagi di sini. Yang terdekat, yang ada ujung penolakannya. Ya, kemudian juga tidak terus-menerus, bukan berarti satu hari langsung di sini, bukan berarti sehari langsung di puncak begini, tidak bisa begini. Ada kekuatan harian namanya ring. Jadi saya masuk ke tahap berikutnya. Kalau satu hari ya, saya batasi dengan harian. Nah, ini adalah satu hari, satu garis putus-putus putih ini satu hari. Menghitung ring itu ujung tertinggi, contoh ini satu hari itu sampai terendahnya 921. Kemudian dihitung lagi yang ini dari ujung tertinggi ke ujung terendah 920. Maka rata-rata sekitar 900-an itu. Sehingga kalau sudah menyentuh angka 900 walaupun nanti breakout jangan diikuti buy, nanti akan berpeluang untuk kembali ke bawah. Atau yang terdekatnya begini. Misalkan kita ngambil yang lusa. Yang lusa ini atau hari apa ini, hari Jumat ya. Kalau sekarang hari Selasa, kemarin hari Senin, berarti hari Jumat. Contoh ini hari Jumat. Oke, nah sekarang marketnya turun, tren turun. Walaupun nanti breakout, tapi kita lihat kekuatannya, kekuatan terendahnya berapa. Dari ujung ke ujung kita lihat, misalkan sampai ujung di sini, ini 1153. Kemudian yang kemarin hari Kamisnya dilihat berapa pergerakan tertingginya dan terendah atau ringnya 888. Maka ini dia akan berkisar sekitaran itu. Termasuk hari Senin. Kalau hari Jumat ini misalkan rata-rata ini 1200, maka ini sekitar 1200 nanti kembali. Atau belum sampai itu kalau sudah ada penolakan dia akan kembali. Nah, bahkan cuma 745 tidak sampai. Caranya mengetahui bagaimana? Di D1 dilihat candlenya, dilihat beberapa hari terakhir, 1 minggu terakhir dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Yang utama dulu yang kemarin. Ini yang kemarin. Yang warna saya highlight ini yang kemarin. Yang kemarin kita hitung dari ujung tertinggi ekornya sampai ke bawah ini 756. Maka hari ini kalaupun nanti naik atau turun ya sekitar 700-an. Berarti sekitar di sini. Kalau turun sekitar di sini. Dari mana kita bisa membaca begini? Dari histori sebelumnya. Ya mungkin yang kemarin ini. Kalaupun ternyata panjang lagi, baru yang panjang ini kita jadikan acuan. Ini 1100. Maka kalaupun ini di breakout, dia akan bergerak turun hingga 1100-an. Ya, mungkin sekitaran ini, sekitaran ujungnya di sini. Begitu seterusnya. Kalaupun sudah mencapai ini, jarang sekali sampai panjang tidak karuan, jarang. Misalkan sampai berapa misalkan ya, sampai bawah ini misalkan sampai 3000, jarang sekali. Kenapa? Ada batas kekuatan harian. Contoh kalau kita dagang bakso, satu hari mampu membuat adonan itu 20 kilo. Maka dalam pergerakan harian rata-rata 20 kilo. Kalau kita tiba-tiba membuat 50 kilo, maka sisanya tidak akan terjual nanti. Karena pedagang itu tahu ada kekuatan hariannya. Ketika sudah kekuatannya terpenuhi, dia akan mencapai titik puncaknya, dia kembali turun. Atau kalau harga Lombok sudah mencapai 100.000 di atas puncaknya, maka pasti nanti akan mulai turun. Ya, sepanjang perjalanan misalkan harga Lombok mencapai 100, 120, maka tidak akan sangat kecil kemungkinan harga Lombok akan naik terus jadi 200.000. Kecil kemungkinan dalam waktu dekat. Di harga itu sudah pengaruhnya luar biasa, termasuk perdagangan begini juga begitu. Ada kekuatan harian, maka sangat kecil kemungkinan melebihi dari rata-rata, gitu caranya. Sehingga nanti tetap diperhatikan, ketika sudah mencapai titik tertingginya atau terendahnya atau ringnya, maka hati-hati di situ berpeluang untuk kembali, berpeluang untuk memantul lagi. Kalau saya lihat misalkan ini ketika naik sudah kuat sekali naiknya, walaupun naik tinggi tapi jangan diikuti, jangan ikut buy ketika sudah lebih dari ring harian. Lebih baik kita menunggu petunjuk sinyal berbaliknya. Kalau tidak ada bagaimana? Tunggu besoknya lagi. Ya, karena kalau sudah naik begini tidak ada turunnya, besok akan lanjut naik. Kalau sudah di atas jam 12 malam, harga tidak ada penurunan atau harga tetap naik, maka kemungkinan besar besok akan lanjut naik lagi. Contoh ini sudah malam masih naik, maka besoknya naik lagi, lanjut ini naik lagi. Sampai malam lagi tidak ada penurunan, maka besok lanjut naik lagi begini. Nah ini lanjut naik lagi. Nah ini ketika ada koreksi begini, biasa ada turun sedikit naik lagi nanti. Nah turun sedikit naik lagi. Nah ini sudah mulai turun lagi. Kalau sudah mulai banyak, sudah mencapai titik puncaknya, dia akan mulai turun lagi, dan makin turun. Ini makin turun, tangganya makin turun. Ketika nanti di puncak bawah, kembali lagi didorong lagi, naik lagi, dan seterusnya begitu. Ya, jadi irama pasar begitu caranya. Yang penting memahami karakter candle, support, resisten, ringnya. Nanti akan ketemu di sana. Jadi sehari tidak perlu terus-menerus di atas layar, terus-menerus di depan layar, atau terus-menerus kita entry. Ada kalanya kita monitor, ada kalanya kita mencari peluang. Dan nanti kalau sudah menemukan, baru kita fokus bentar di sana untuk mengambil posisi. Ya, kondisi seperti ini tidak bisa boleh masuk. Kondisi yang pelan-pelan begini sangat tidak rekomendasi untuk masuk, karena memang marketnya masih pelan. Kemudian belum ada dominan, belum ada kecenderungan kuat. Meskipun ini mau turun, tapi belum ada kecenderungan kuat. Kecenderungan kuat itu ketika sudah mulai ada sudut yang terbentuk, yakni sudut 45 derajat. Ini kecenderungan turun. Kalau ini masih dari sini masih agak datar, kemudian turun, ada turun sedikit.
belum ada kecenderungan. Nanti kalau sudah mulai ada kecenderungan, kita masuk lagi sell lagi. Begitu caranya. Ya, mungkin kalau ada nanti kesulitan ditanyakan, dicobai terus, dicoba dengan berlatih. Sekarang dinaikkan lagi menjadi support resisten dan ring yang harus dibaca.